Fani Adi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor NIM 934403920 ingin menyampaikan hasil materi saya, yaitu al-bay atau jual beli. Poin pertama ada pengertian. Menurut para ahli, yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibnu Hasim Al-Ghazi. Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu atau uang dengan mengganti sesuatu atas izin syara. Sekedar memiliki manfaat saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, dan demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Yang kedua, menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Aqshar, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasyaruf dengan ijab kabul dengan cara sesuai dengan syara. Yang ketiga ada Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fat Al-Wahab, menukar benda lain dengan cara yang khusus atau dibolehkan dalam kitab Zakaria tahun dan halaman 157. Poin kedua ada rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua ada sikhat, lafal ijab dan kabul. Yang ketiga ada benda-benda yang diperjualbelikan. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya ada syarat jual beli, yaitu berakal, balik atau dewasa, atas dasar kemauan sendiri dan tidak mubazir. Kemudian ada syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu sah milik penjual. Yang kedua, barang itu suci. Yang ketiga, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, barang itu ada manfaatnya. Yang kelima, barang itu jelas. Kemudian ada syarat yang terkait dalam ijab kabul. Yang pertama, orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal. Yang kedua, kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang dilakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Poin C, menjelaskan konsep dan khiyar serta implementasinya dalam jual beli. Pengertian khiyar secara etimologi yaitu memilih, sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara itu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau pembatalannya. Selanjutnya, hal yang bertujuan agar kedua belah pihak, penjual atau pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan yang berlangsung untuk jual beli dan kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal dan apa yang telah dijual ataupun dibelinya. Selain itu, khiyar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat, yang memiliki arti hak memilih berdasarkan persyaratan. Dan yang ketiga ada khiyar aib, adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Poin D, ada macam-macam jual beli yang dilarang. Yang pertama ada muhaqalah, adalah ladang. Jadi, Islam melarang memperjualbelikan hasil bumi yang masih ada di ladang. Misalnya seperti sistem ijon, karena masih belum diketahui berat hasil bumi nantinya berapa. Kualitas hasil bumi pun belum diketahui. Yang kedua ada mukhabarah, yang artinya tanah yang gembur. Maksud dari jual beli mukhabarah adalah sistem sewa tanah di mana penyewa harus memberikan bagian hasil sewanya, padahal hasil budidaya belum diketahui gagal tidaknya. Yang ketiga ada sunaya, adalah jual beli dengan cara pengecualian. Misalnya, aku jual kambing ini kecuali sebagian darinya, sebab pembelian belum mengetahui kejelasan dari pengecualian transaksi. Yang keempat ada muzabana, yang memiliki arti secara syariah adalah menjual anggur dengan anggur, atau menjual kurma dengan kurma yang masih ada di pohon, atau menjual kurma basah dengan kurma. Poin E ada jenis-jenis jual beli kontemporer, yaitu ada murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual ataupun pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produksinya jelas secara detail. Nantinya produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan.
Untuk pihak pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Yang pertama ada murabahah modal kerja, murabahah investasi, dan murabahah konsumsi. Yang terakhir ada poin F, yaitu salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang akan spesifiknya sudah jelas secara rinci. Lalu baru produk akan dikirimkan. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam praktiknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.